Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mas Faid dengan NIM 20240101011296. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah sholat. Nah, pengertian dan dasar hukum ibadah sholat 5 waktu. Pengertian sholat secara bahasa, yaitu kata sholat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sholah, yang bermakna doa. Sedangkan menurut istilah syariat, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, dasar hukum kewajiban sholat. Kewajiban sholat 5 waktu memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, yang terjemahannya adalah tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, di sini diperintahkan, jelas-jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perintah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada untuk melaksanakan sholat perlu kita mengetahui waktu-waktu dari sholat tersebut. Nah, apalagi sholat fardu atau sholat yang wajib. Nah, sholat wajib terdiri dari 5 waktu yang telah ditentukan. Nah, yang pertama yaitu sholat subuh. Nah, waktu sholat subuh dimulai sejak terbit fajar shadiq atau cahaya putih yang menyebar di ufuk timur hingga terbitnya matahari. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Nah, kemudian yang kedua yaitu sholat zuhur. Waktu yang kedua yaitu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai sejak matahari tergelincir atau zawal dari tengah langit hingga bayangan suatu benda sama panjang dengan bendanya. Selain bayangan ketika matahari terbenam di atas selain bayangan ketika matahari tepat di atasnya. Nah, jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Kemudian sholat asar. Nah, waktu sholat asar dimulai sejak berakhirnya waktu sholat zuhur. Nah, benda yang sama atau yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib. Yang keempat itu adalah sholat maghrib. Nah, waktu sholat maghrib dimulai pada saat terbenamnya matahari atau hingga hilangnya syafaq atau cahaya merah di ufuk barat. Nah, jumlah rakaatnya ini adalah 3 rakaat. Kemudian sholat maghrib, sholat isya. Nah, waktu sholat isya dimulai sejak hilangnya cahaya merah atau syafaq hingga terbitnya fajar shadiq atau hingga terbitnya fajar shadiq. Jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Nah, adapun tata cara pelaksanaan sholat 5 waktu. Nah, saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat 5 waktu. Yang pertama yaitu kita harus memahami syarat-syarat dari sholat tersebut. Sementara syarat-syarat sholat ini ada terbagi menjadi 2, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Nah, yang pertama dari sholat wajib sholat yaitu kita harus beragama Islam, kemudian balik ataupun dewasa, kemudian berakal, suci dari hadas dan nifas bagi wanita. Kemudian saya akan menjelaskan tentang syarat sah sholat. Yang pertama yaitu harus masuk waktu sholat. Jadi ketika belum masuk waktu sholat dan kita sholat, maka sholat kita tersebut tidak sah. Kemudian kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, suci dari
hadas kecil dan besar. Hadas kecil dan besar ini seperti buang air kecil dan buang atau najis-najis kecil atau najis-najis besar seperti kotoran anjing ataupun atau najis besar lah. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat ataupun Ka'bah. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus memiliki niat. Kemudian saya akan menjelaskan rukun sholat. Nah, rukun sholat adalah hal yang wajib dilakukan dalam sholat dan tidak boleh digantikan dengan sujud sahwi jika kita melupakannya ataupun jika dia tertinggal. Nah, rukun-rukun sholat adalah niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, kemudian duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir, kemudian membaca salawat pada tasyahud akhir, kemudian mengucapkan salam dan tertib. Nah, tertib ini artinya melakukan rukun-rukun tersebut dengan berurutan. Kemudian ada pun bacaan-bacaan yang perlu kita perhatikan di dalam melaksanakan sholat fardu ataupun sholat-sholat lainnya. Nah, yang pertama yaitu niat yang harus sesuai dengan jenis dari sholatnya. Nah, kemudian takbiratul ihram atau Allahu Akbar atau takbir, kemudian doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah ayat-ayat Al-Quran setelahnya, kemudian bacaan ruku, bacaan i'tidal, kemudian bacaan sujud seperti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang dibaca 3 kali, kemudian bacaan duduk di antara 2 sujud, kemudian bacaan tasyahud awal dan bacaan tasyahud akhir, kemudian salam. Nah, ini harus diperhatikan di dalam bacaan-bacaan yang harus diperhatikan di dalam melaksanakan sholat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.